Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mudah Berbahasa Inggris. Kita akan membahas suatu materi grammar yang menarik banget. Jadi materinya ini untuk bahasa dan sastra Inggris lintas minat kelas 11, tapi nanti akan ada terusannya dari materi ini untuk materi kelas 12. So, buat kalian yang masih kelas 11, penting banget untuk menguasai materi ini biar nanti nggak bingung ya. Materinya tentang apa sih? Tentang if conditionals. Nah, if conditional sendiri itu nanti punya 3 tipe. Di kelas 11 kita akan fokus ke yang tipe pertama. Nanti untuk tipe kedua dan ketiga itu ada di kelas 12. Tapi kalau kalian penasaran sama materinya yang tipe 2 dan 3, atau mungkin ada beberapa sekolah yang di kelas 11 sudah mengajarkan yang tipe kedua juga, nanti Miss akan link videonya di card kanan atas dan juga description box untuk tipe 2 dan 3-nya, supaya kalian juga bisa belajar ya. Well, students, without any further ado, let's get started. As I mentioned before, we are going to talk about the if conditional type 1. Nah, yang tipe 1 itu spesifikasinya seperti apa? Yang possible or likely events, yang mungkin masih dapat terjadi, dapat terpenuhi. Kenapa ini penting untuk dipegang teguh? Karena nanti yang tipe kedua itu tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan waktu sekarang. Yang tipe 3 nanti tidak mungkin terjadi karena bertentangan dengan waktu lampau. Tapi yang tipe 1 itu yang masih bisa terjadi. Nah, satu lagi hal penting yang kita harus tahu. If sendiri kalau kita artikan artinya jika ya, atau andai. Makanya kita sebut di sini pengandaian. Ingat tadi yang tipe 1 itu pengandaian yang mungkin terjadi bila disebut oleh if clause dapat terpenuhi. Kemudian, nah prinsip pentingnya lagi, pengandaian ini tensesnya ditulis dalam bentuk apa? Klausa yang diikuti if itu selalu, yang ada kata if di depannya itu selalu pakai present. Sedangkan untuk yang klausa yang tidak ada kata if-nya atau main clause-nya kita sebutnya itu merujuknya ke peristiwa future. Jadi tensesnya yang ada if-nya itu present, yang tidak ada if-nya itu yang future. Kalau masih bingung kita lihat rumus dan contohnya sekaligus. Yang pertama, kalau ada if-nya tadi if plus subject plus present, kemudian nah ini mengacu ke future-nya apa? Will diikuti verb tipe pertama. Ini kan tensesnya future, rumus paling dasarnya ini kan will verb 1. Kita lihat di contoh, if she comes, she will meet me. Nah, kita lihat if ya, if klausa if-nya, kemudian subjeknya she, kemudian mengacunya kemana? Ke present, makanya comes ada S-nya. Kenapa comes? Karena ini subjeknya adalah she, materi simple present tense. Kemudian klausa satunya adalah subjek she, will, masuk will-nya, dan diikuti verb one, will meet me. Ini me-nya adalah objek. Bisa juga pakai rumus kedua, if subject present plus infinitive plus object. Infinitive itu apa, Miss? Infinitive itu adalah verb 1. Contohnya, if you see John tonight, tell him to email me. Kalau kamu nanti malam ketemu sama John, bilang sama dia suruh mengirim email ke saya. Nah, ini kan masih mungkin terjadi. Jadi misal sekarang kamu ngomongnya siang-siang, kan kamu merujuknya ke masa depan kan, nanti malam nggak, misal mau ada acara, mau ada pesta atau apa, nanti malam kalau di pesta kamu ketemu John, jangan lupa bilang sama dia untuk ngirim email ke saya. Kan masih mungkin terjadi kan peristiwanya, makanya kita pakai if yang tipe 1. Kemudian yang ketiga, if subject present, if plus modals. Nah, will ini kan termasuk modals, tapi tidak selalu harus pakai will. Boleh pakai can, should, may, must, have to. Kita udah pernah belajar ini di kelas 10 dulu materi minat ya. Kalau lupa kalian bisa cek lagi video yang itu. Dan ingat kalau modals juga selalu diikutinya verb 1. Contohnya, if Ben gets up early, he can catch the bus. Nah, ini kan menyatakan kemungkinan juga kan. Kalau Ben tuh hari ini bisa bangunnya gasi gitu ya, bangunnya lebih awal, dia bisa pakai can di sini, can catch the bus. Dia bisa naik bis gitu. Misalnya dia kalau dia bangunnya kesiangan, dia harus naik mobil atau harus naik kereta yang lebih jauh dan lain sebagainya. Nah, kalau bangunnya lebih pagi, dia bisa naik bis, jadi gitu. Ingat ya, pokoknya intinya prinsip utamanya kalau if tipe 1 itu masih dapat terpenuhi peristiwanya karena masih mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dengan ini rumus-rumusnya, tapi paling dasar adalah rumusnya nomor 1 sih, if diikuti present dan klausa satunya yang tanpa if diikuti will di plus verb 1. Oke, nah ada fun fact nih.
If clause can be put either at the beginning or at the end of the sentences. Nah, jadi if-nya itu bisa di klausa, dia nulis if di depan, bisa di tengah-tengah, intinya kayak gitu. Nah, when a sentence start with an if clause, a comma follows. Nah, ini penting banget. Kalau if-nya di depan, itu diikuti koma untuk pergantian ke klausa berikutnya. Sedangkan kalau if-nya di belakang, kita tidak perlu koma. Ini prinsip dasar apa ya namanya ya, conjunctions gitu loh. Jadi kalau di contoh yang pertama, if I study, karena if-nya di depan, kita ikuti koma dulu, baru I will pass the exam. Kalau saya belajar, saya kemungkinan bisa lulus ujian. Ini kan masih mungkin untuk terjadi ya. Dan jangan lupa ada koma di sini. I will pass the exam if I study. Sama persis kalimatnya, tapi tinggal posisi if-nya aja yang dipindah. Kalau if-nya di tengah-tengah itu tadi, makanya kita tidak butuh koma. Nah, ini jadi gini, sentence with if clause have some meanings. Jadi if clause ini punya beberapa apa ya istilahnya ya, fungsi, punya beberapa arti gitu, tergantung dari konteksnya. Dia bisa sebagai a threat, ancaman, warning, peringatan, an offer, penawaran, atau a promise, suatu janji. Kita lihat ya, tergantung konteks dan artinya. Pertama, sebagai ancaman, contohnya gimana? If you do that again, I will send you out of the classroom. Kalau kamu melakukan itu lagi, nanti kamu tak suruh keluar dari kelas loh. Nah, di sini ini untuk tipe pertama ya, tadi dia mengandung ancaman kan. Kalau kamu kayak gitu lagi, nanti saya ancam kamu, saya keluarkan dari kelas kayak gitu. Do-nya di sini merujuk ke present karena ada klausa if-nya, dan di sini yang will send mengacu ke future, will verb 1. Kemudian as a warning, be careful, if you touch that animal, it will sting you. Hati-hati kalau kamu menyentuh hewan itu, dia bisa apa ya, menyengat kamu kayak gitu. Sama touch-nya present, will sting-nya juga mengacu ke future dan masih mungkin terjadi. An offer, offer penawaran, I'll help you if you like. Nah, ini apa kok ada petik ll? Kalau petik ll itu sama dengan will ya. Jadi will verb 1, will help, I will help you if you like. Kalau saya bisa membantu kalau kamu mau kayak gitu kan, suatu penawaran. Atau as a promise, suatu janji. If you pass the exams, I will treat you. Kalau kamu lulus ujian, kamu tak traktir loh nanti. Nah, itu kan suatu janji. Nah, gampang banget kan kita tadi membahas tentang if clause tipe pertama. Sekarang kita latihan yuk sama-sama supaya lebih mantep lagi nih. Nomor 1. If you step too near the edge, yang ini klausa if-nya ya, di sini pakai verb 1 karena mengacu ke present. You into the drain, berarti yang klausa satunya yang kita pakai future, berarti will fall. Number 2, if he gives me the money, gives mengacu ke present karena ini he. I buy you present, sama, tinggal will verb 1, I will buy you a present. Number 3, I punish you if you break it again. Nah, if-nya di sini di tengah-tengah nih. Jadi yang klausa di depan yang main clause, berarti yang pakai will justru yang di depan. Jadi I will punish you if you break it again. Number 4. Kalau dari tadi yang di dalam kurung klausa main clause-nya nomor 4, khusus nomor 4 nih, lihat. Yang di dalam kurung adalah klausa yang ada if-nya. Kita lihat ya. If the room be dirty, be itu maksudnya to be ya. To be bisa is, am, are, was, were. Ingat. Kemudian will clean up ini di main clause-nya. Berarti yang di sini to be-nya yang tepat apa? Oh, apalagi untuk kata the room. Yang ini will clean itu kan berarti mengacu ke future. Berarti tempelannya satu yang di if clause-nya harus yang present kan. Berarti untuk mengacu ke present to be-nya cuma bisa is, am, atau are. Nah, the room itu apa? The room adalah it. Kalau it berarti kita pakainya to be-nya is. Very good. Jadi if the room is dirty, we will clean it up. And number 5, we be late if you don't leave now. Nah, yang ini ingat, yang ini kok di dalam kurung sama-sama be, tapi nanti jawabannya bisa beda jauh. Yang ini yang di dalam kurung be, tapi dia di klausa if. Sedangkan yang ini yang tidak ada if-nya kan. Berarti ini kembali ke tetap ke future, will diikuti verb 1. Berarti will verb satunya be apa? Sama, tetap be. Jadi will be late. We will be late if you don't leave now. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya students.
Okay, that's all for if conditionals type 1. Please do check the video of if conditionals type 2 and 3 that I will put somewhere on the screen and also the description box. Thank you so much for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.